Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda dimanapun Anda berada hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan mulai bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu hanya Dia yang layak untuk disembah, Dia yang layak untuk kita muliakan pada hari ini. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu Engkau Immanuel. Kami tahu bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang melimpah buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan mengembalikan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami memuji-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bapakku datang kepada Engkau. Bapakku datang dan berseru, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari bersama katakan, Kaulah, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau, katakan bersama, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
praises to you. Because your name, for your name is great and greatly to be praised. We sing, we sing, we sing. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be. Mari angkat tanganmu bersama, katakan I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita membangun hidup kita. Apakah kita hari ini dalam masyarakat itu terbangun sebuah paradigma berpikir yang pragmatis. Kenapa dikatakan begitu? Karena banyak orang, karena kalau mereka sukses, mereka bisa berbahagia. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memilih yang benar. Mau bahagia atau sukses? Mau sukses atau bahagia? Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kita memilih untuk sukses, kita akan mendapati ujung jalan kehidupan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau kita ingin bahagia, nah, kita akan melihat di ujung jalannya itu betul-betul kita bahagia. Mari kita mulai melihat beberapa contoh yang ada di dalam dalam sejarah kehidupan manusia ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana membangun kehidupan yang berbahagia. Harus diakui bahwa pada zaman ini masyarakat kita dipengaruhi oleh paradigma berpikir yang terbalik. Kenapa saya katakan terbalik? Karena banyak orang ingin hidup senang, bukan bahagia. Itu sebabnya mereka berpikir terbalik. Mereka berpikir untuk berbahagia, mereka harus sukses. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita kebalikannya, bahwa orang-orang yang berbahagia itu karena mereka menikmati kehidupan yang sukses di semua lini kehidupan mereka. Nah, mari kita perhatikan orang-orang yang sukses yang tidak berbahagia. Saya ambil 3 tokoh yang cukup terkenal. Yang pertama, mari kita melihat ada seorang yang bernama Onassis. Beliau adalah seorang raja kapal yang berasal dari Yunani. Orang ini kaya raya. Tapi pertanyaannya, apakah dia bahagia? Kalau berbahagia, kalau kita melihat sejarah mencatat perjalanan kehidupannya, itu ternyata tidak berbahagia. Yang kedua, kita lihat seorang mahabintang atau lebih disebut hari ini legendaris sepak bola asal Argentina yang bernama Maradona. Kalau kita membuka YouTube, kita melihat bagaimana sang bintang ini luar biasa di lapangan hijau. Dia memenangkan banyak pertandingan-pertandingan dengan timnya, tetapi di dalam kehidupan pribadinya itu sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan sepak bola. Beliau tidak mengalami yang namanya hidup dalam damai sejahtera. Banyak ruang yang harus diisi dengan hal-hal yang tidak terisi, sehingga dia membuat pelarian dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang ketiga, Michael Jackson. Siapa tidak kenal artis penyanyi terkenal ini? Dia juga adalah seorang mahabintang, tapi ternyata dia meninggal secara tragis.
dia dikategorikan orang yang tidak berbahagia. Ketiga orang ini tidak kekurangan uang. Ketiga orang ini tidak kekurangan pengagum-pengagumnya, tetapi mereka menderita secara batiniah. Kenapa? Mereka sukses di satu bidang tertentu, tetapi merasa hampa atau kosong di bidang kehidupan yang lain. Sehingga mereka membuat pelarian yang mengakibatkan semakin terjerembab dan akhirnya hidup mereka tidak bahagia. Sebenarnya untuk menjalani kehidupan yang bahagia itu tidak harus bernasib mujur dan memiliki harta yang berlimpah-limpah. Hidup bahagia itu cukup dibangun semudah untuk hidup tidak bahagia. Itu hanya perlu dibangun dengan kebiasaan konsisten setiap hari. Nah, Alkitab mengajarkan bagaimana kita menikmati hidup bahagia di bumi ini. Bahagia karena sukses membangun rumah tangga. Bahagia karena sukses membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam pernikahan kita. Berbahagia karena sukses dalam karir, dalam pelayanan, dalam bisnis, di dalam menapaki jabatan-jabatan politis, hidup terhormat di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Alkitab membimbing kita untuk membangun sebuah kebiasaan bahagia. Nah, di dalam Mazmur pasal yang pertama ini yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata begini, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kategori yang pertama ini membuat kita bertanya, mengapa? Karena rupanya ketiga kategori orang ini yang dikelompokkan menjadi satu kelompok itu tidak akan pernah bisa memberi andil yang positif, memberi dampak yang positif di dalam kita membangun sebuah kebiasaan untuk bahagia. Di ayat kedua, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Mazmur pasal 1 ini ayat 1 sampai 3 itu ditulis oleh orang yang luar biasa yang bernama Daud. Mazmur 1 ayat 3 itu memperlihatkan bahwa dia itu sudah menjadi seperti pohon tubi dan apa saja yang diperbuat dijamin berhasil. 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi. Jadi perhatikan firman Tuhan berkata begini, bahwa beliau, Raja Daud ini adalah orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Dari anak yang tidak diperhitungkan, ya, anak yang dikasih tugas hanya menjaga beberapa ekor kambing domba milik ayahnya. Dan itu menjadi ledekan buat kakak-kakaknya pada waktu dia datang mengunjungi mereka. Tetapi diangkat tinggi oleh Tuhan. Dijadikan raja yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita melihat bahwa simbol negara Israel modern itu memakai lambang bintang Daud. Yang kedua, dia diurapi oleh Allah. Banyak orang-orang terkenal, tetapi tidak banyak orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan pemazmur yang disenangi oleh umat Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Yang keempat, beliau adalah seorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Dan itu bisa dilihat, beliau dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 39, kita melihat bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita jika kita bersedia mengikuti nasihat firman Tuhan ini. Kalau kita melihat pola pikir Daud dan kebiasaan-kebiasaan yang dibangunnya, apakah ada? Kita lihat di dalam 1 Samuel
pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Lihat apa kata Daud kepada Raja Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lihatlah apa yang menjadi kebiasaan Daud, membuat dia memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas orang Israel. Kenapa? Karena dia hidup siang malam dengan Tuhan. Dia berkata, "Hambamu ini biasa." Dan pengalaman itu yang membuat dia tampil beda. Dan hasilnya kita melihat bagaimana waktu dia maju ke medan perang, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dia bangun itu membuat dia bisa berhadapan dengan Goliat, dan dia melihat bagaimana Goliat diperlakukan Tuhan seperti yang dikatakannya. Sepak terjang Daud di semua medan perang tidak terkalahkan. Ini luar biasa sekali. Selain itu, kita melihat bagaimana di dalam kehidupan pribadinya, bagaimana dia dengan anak-anaknya. Alkitab berkata bahwa di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan, "Anak cucunya akan perkasa di muka bumi." Saya baca dari ayat pertama ya. "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati." Kata perkasa itu dari kata gibor, berarti strong man, berarti brave man, ya, berarti bisa juga diartikan sebagai mighty man. Jadi kalau kita melihat kata yang diungkapkan oleh Alkitab ini, dikatakan anak cucunya akan perkasa, itu berarti akan lahir orang-orang laki-laki yang kuat, laki-laki pemberani, laki-laki yang perkasa, yang berkuasa. Tapi juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Pahlawan-pahlawan luar biasa. Mari kita mereview keturunan Daud. Kalau kita melihat Salomo, kita melihat dia dipenuhi dengan hikmat yang luar biasa. Daud hanya membangun day and night, meditate. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Karena di dalam firman itu ada pengarahan, ada petunjuk-petunjuk yang jelas bagaimana hidup berbahagia itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita mau berbicara tentang Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita mencintai firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa jalan-jalan hidup kita itu seperti kata firman Tuhan, itu seperti pelita yang menerangi jalan kita. Akan terbuka, akan kelihatan semuanya. Ini yang jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar. Dan kita akan melihat kenapa orang-orang yang merenungkan firman itu, mereka bisa mengalami berkat yang lebih daripada orang yang tidak. Karena Tuhan menunjukkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh dalam berbisnis, dalam membangun rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam membangun karir,
bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat, semua itu ada di dalam Alkitab. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan firman, maka akan banyak sekali berkat-berkat yang akan kita terima. Saya sudah mengutbahkan tema ini hampir setiap minggu. Ada sekitar 200 poin lebih yang akan kita lihat bagaimana Tuhan itu memberkati kita, sehingga kita itu menjadi orang yang terberkati di semua lini kehidupan kita, dan itu mengakibatkan kita hidup dalam kebahagiaan karena dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu, dan tolong kami supaya kami mengerti dan hati kami ditarik dan dicondongkan untuk bersedia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kami menemukan jalan menuju kepada kebahagiaan hidup. Karena firman-Mu itu seperti pelita, seperti suluh dalam jalan-jalan kami, yang menerangi kaki kami, yang menerangi jalan hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.